Bapak Ibu yang saya hormati, ketika anak itu sudah diakikahkan, ya, lalu kemudian apa yang perlu kita lakukan supaya anak menjadi soleh? Perlihatkan kepada anak tentang ibadah, ya. Sebab anak-anak itu kan suka meniru, Pak. Kalau orang tua, ayah ibunya selalu terlihat sholat, anak ikut-ikutan, walaupun dia belum tahu bacaannya apa, gitu ya, ikut-ikutan. Begitu juga kalau anak itu selalu mendengar zikir, la ilaha illallah, anak akan ikut-ikutan juga, gitu. Nah, karena ruhaniyahnya masih suci. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, secara hukum akikah itu sunat, tetapi secara manfaat itu sepertinya sangat dibutuhkan. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah Pak Heri sekeluarga telah melaksanakan akikah untuk putra yang baru dilahirkan. Ya, tentu harapannya supaya anak itu kelak menjadi anak yang soleh. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kita selalu mengharapkan anak yang soleh? Namanya soleh itu kan baik, anak yang baik. Dia bisa berbuat baik untuk dirinya, bisa berbuat baik untuk keluarganya, berbuat baik untuk masyarakatnya, dan tentunya taat kepada Allah dan Rasul. Sebab di dalam Al-Quran sendiri itu kan anak ini bisa 3 kategori, Pak. Nah, yang pertama, anak itu menjadi anak yang soleh. Ya, yad'u liwalidayhi wa barram bihima wa muti'alaka wa lirasulik. Yang kedua, anak itu bisa menjadi cobaan. Inna min auladikum aduwwan lakum, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sebahagian dari istri dan anak bisa menjadi musuh. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Ya. Anak menjadi musuh bagi orang tua. Jikalau anak sudah menjadi musuh bagi orang tua di dunia saja jadi musuh, apalagi kalau sampai di akhirat. Nah, kita tidak mau seperti itu. Saya pernah baca sebuah informasi yang ditulis di koran beberapa tahun yang lalu. Itu ada seorang anak, ya, anak itu sudah SMA, ya. Lalu dia minta jajan kepada ibunya. Kebetulan ibunya nggak punya duit, akhirnya si anak ini marah-marah. Karena anaknya marah, si bapak memarahi anak. Karena anak merasa dimarahi bapaknya, diam-diam si anak ngambil pisau dapur. Dari belakang ditusuknya bapaknya. Sampai keluar ususnya. Nah, kalau sudah begini, ya, anak sudah menjadi musuh. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Musuh bagi kamu. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Kita mohon pada Allah supaya dihindarkan dari hal seperti itu. Ada lagi anak itu sebagai perhiasan. Kalau hanya sekedar perhiasan tapi tidak memberi pertolongan, rugi kita, Pak. Ada sebuah kisah, dulu pernah ada seorang bapak punya anak 3 orang. Ya. Kemana-mana kalau dia cerita sama orang, anaknya jadi bahan cerita. Anak yang 3 orang ini sudah pada berhasil semua. Ada yang sudah jadi sarjana hukum. Ada yang sudah jadi insinyur. Ada yang sudah jadi dokter. Dan mereka sudah berhasil punya rumah mewah masing-masing, punya mobil mewah, gitu ya. Pokoknya berhasil lah secara usaha dunia. Orang tuanya bangga sekali, Pak. Ya. Sehingga setiap dia cerita sama orang, selalulah anaknya jadi objek ceritanya, bahan ceritanya. Oh, kalau anak saya alhamdulillah sudah berhasil, mereka sudah mandiri, sudah punya rumah,
Yang satu bekerja di sini, yang satu bekerja di situ, yang satu bekerja di situ. Pokoknya jadi kebanggaan. Pada waktunya bapaknya sakit, ya. Sampai akhirnya meninggal dunia. Anak datang 3 orang sama keluarga. Ketika akan dimandikan, ya, penghulunya bilang, Pak, sebaiknya yang memandikan si bapak ini anak-anaknya. Nah, bicaralah sama anak yang 3 orang tadi. Silakan bapak-bapak yang memandikannya. Oh enggak Pak, silakan aja. Kami serahkan sama penghulu aja yang memandikan. Nah, jadi diminta untuk memandikan, enggak bisa mandi. Malah sebelum itu, sebelum bapaknya meninggal, gitu ya, lagi dalam keadaan sekarat, gitu ya, orang pada ngumpul baca surah Yasin, berdoa. Diajaklah anak yang 3 orang ini sama-sama baca Yasin, mendoakan orang tuanya. Enggak mau. Mereka ngobrol aja di luar. Nah, waktu mau meninggal aja diajak baca surah Yasin, baca doa, anaknya malah ngobrol di luar. Tidak ikut mendoakan si bapak. Sampai meninggal, diminta untuk memandikan, anaknya enggak mau memandikan. Serahkan sama orang lain. Giliran mau sholat, ya, dimintalah salah seorang anaknya untuk jadi imam. Si anak ini menolak, silakan saja Pak Imam, Pak Penghulu aja jadi imam. Jangankan jadi imam, ikut sholat saja tidak. Nah, Masya Allah. Jadi anak ini jadi perhiasan saja. Perhiasan bagi orang tua, tetapi tidak dapat memberi pertolongan kepada orang tuanya. Mulai dari muhtadar, minta mendoakan, tidak mau. Sampai memandikan, nggak mau. Sampai mensolatkan, nggak mau pula. Ya. Nah, kalau sampai seperti ini, anak hanya sekedar perhiasan hidup di dunia.